Oke. Pertanyaannya Ya. tanggapan tentang pembentukan Permesta Sulawesi Utara. Mereka menanggapi seperti apa sebagai kaum muda milenial? Baik. Oke, selamat malam Pak Kakan, semua orang tua dimanapun Anda semua berada. Perkenalkan, kita bernama Dirli. Kita pakai bahasa Manado Jo karena aku suka pakai bahasa daerah. Dulu kecil sudah orang punya si aja kepala batu, jadi akhirnya tahu. Oke, sekarang baru kita mengerti bahwa ternyata pentingnya orang seharusnya orang mengerti orang bahasa ibu harusnya ya, walaupun ada setiap ini beda-beda ya, setiap daerah. Oke, tanggapan kita terhadap Permesta yang pertama, kita hidup dengan orang tua yang pejuang Permesta, itu yang pertama. Kita besar dengan oma opa, dan opa itu pejuang Permesta pada saat itu, dari ibu, dan kemudian dari papa juga punya keluarga yang juga menyaksikan kejadian Permesta pada saat itu. Jadi cukup banyak banyak memori, banyak kesaksian dari mereka, banyak cerita dari mereka, dan kemudian kita juga pernah baca buku Knil. Buku Knil itu sejarah tentang perjuangan Permesta tahun berapa ya? 47 ya? 57, sorry, tahun 57. Kalau Knil itu kalau nggak salah setelah beberapa tahun setelah merdeka, terus mereka Permesta awal itu tahun berapa ya? Permesta awal. Dia pica Permesta tanggal 2 bulan Maret tahun 57 ya. Oke. Sebelum itu ada. Sebelum itu ada. Nah, di buku Knil kalau nggak salah itu menceritakan bagaimana juga awalnya seperti apa. Dan begitu kan tidak beberapa tempat tidak diizinkan untuk beredar luas. Oke. Mungkin ini sedikit idealis dan sedikit cerita pribadi bahwa ada suatu quotes yang sangat berkesan buat kita, yaitu sejarah itu diceritakan oleh yang menang, tapi yang kalah itu pasti punya versinya sendiri. Jadi yang menang belum tentu benar dan yang kalah belum tentu salah. Itu Permesta punya versi sendiri. Terus kemudian Permesta juga kan dicap oleh pusat bahwa pengkhianat, ya, pemberontak, pengkhianat. Padahal faktanya dalam beberapa testimoni keluargaku, opa bercerita bahwa pada saat itu memang kita sudah nyaman sebenarnya di bawah naungannya Belanda, Jepang juga. Karena pada dasarnya kita tidak tahu di tempat yang lain, tetapi di Manado memang pada saat itu mereka hanya berbisnis saja. Faktanya begitu, melalui orang tuaku. Terus kemudian ini dari cerita ya, cerita orang tuaku ya yang sudah meninggal ya, bahwa ketika Jepang dijatuhkan, bom Hiroshima Nagasaki, Indonesia ini kan tidak lagi dikuasai, bisa dikatakan dikuasai oleh Jepang. Sampai akhirnya Amerika melihat peluang melalui Soekarno. Ya, kamu ambil deh di Indonesia, ya, gitu. Tapi saya sponsori. Itu menurut cerita ya, dan beberapa dokumentasi yang saya lakukan. Jadi akhirnya Indonesia ini dari pulau-pulau, berbagai macam pulau, akhirnya mulai mencoba disatukan demi kepentingan tertentu. Tujuannya untuk disatukan memang kan ya, tapi untuk kepentingan siapa? Kepentingan tertentu pasti. Amerika pada saat itu sebenarnya pada saat itu. Terus dan menurut cerita opaku, kita Permesta itu awalnya mereka diberikan iming-iming yang baik bahwa oke, kita bersatu yuk. Mungkin coba pakai bahasa yang ringan nih. Torong manjat, torong bersatu, nanti tamu bangun di daerah. Kurang lebih seperti itu. Tapi setelah mereka sepakat
dan Jepang pada akhir itu mereka semua umumnya pulang, walaupun banyak juga Jepang yang menikah dengan orang-orang tua kita pada akhirnya. Dan tahun 43. Makanya banyak sekali kita yang keturunan Jepang. Kalau orang Tondano, Tomon gitu pasti kalau lihat wajah-wajahnya pasti ada di Jepang. Nah, ketika Opa bilang setelah beberapa tahun, kalau nggak salah Opa bilang cuma 3 tahun dari deklarasi kemerdekaan. Jepun itu kuasai Yes. Sulawesi Utara. Mereka menguasai Manado lebih tepatnya. Dulu kan pusat pemerintah itu kan ada di Makassar ya.